Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. "Ya nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas," kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. "Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa," ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat Cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. "Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat Capres aja belum kok," kata Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat Cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun.
Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'annas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'annas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan Cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat Cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga Cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran.
Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. "Ya nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas," kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. "Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa," ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. "Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok," kata Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat Cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hasyim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hasyim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hasyim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hasyim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hasyim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax.
Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'annas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'annas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoax yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan Cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat Cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga Cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara.
Hashim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hashim pada Sabtu 23 Desember. Hashim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hashim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hashim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hashim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hashim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hashim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hashim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Ya, nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas, kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa, ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok, kata Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat Cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu.
Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'annas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'annas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoax yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.
Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Ya nanti silakan juga sebelum saya naik panggung, nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas, kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa, ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok, kata Gibran.
Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu
memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'anas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'anas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray.
Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Ya nanti silakan juga sebelum saya naik panggung, nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas, kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa, ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok, kata Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat Cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar.
Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'annas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'annas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan Cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat Cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga Cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran.
Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di JCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim tersebut. Ditegaskan, Roy perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. "Ya nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas," kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. "Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa," ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. "Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok," kata Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hasyim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hasyim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hasyim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hasyim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hasyim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax.
Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Dia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'annas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'annas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoax yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan Cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat Cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga Cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara.
Hashim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hashim pada Sabtu 23 Desember. Hashim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hashim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hashim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hashim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hashim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hashim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di JCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hashim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim tersebut. Ditegaskan, Roy perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Ya nanti silakan juga sebelum saya naik panggung, nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas, kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa, ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok, kata Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu.
Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'annas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'annas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoax yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.
Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan, KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset, dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di JCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Ya, nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas, kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa, ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok, kata Gibran.
Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu
memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'anas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'anas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di JCC Senayan Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim tersebut. Ditegaskan, Roy perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray.
Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. "Ya nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas," kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. "Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa," ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat Cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. "Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat Capres aja belum kok," kata Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat Cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar.
Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'annas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'annas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan Cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat Cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga Cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat.
Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hashim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di JCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hashim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim tersebut. Ditegaskan, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. "Ya nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas," kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. "Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa," ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. "Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok," kata Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat Cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax.
Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoaks 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'annas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'annas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan Cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat Cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga Cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara.
Hashim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hashim pada Sabtu 23 Desember. Hashim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hashim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hashim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hashim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hashim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hashim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hashim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Ya, nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas, kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa, ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok, kata Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu.
Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'annas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'annas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoax yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.
Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di JCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Ya, nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas, kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa, ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok, kata Gibran.
Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu
memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'anas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'anas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di JCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray.
Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Ya nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas, kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa, ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat Cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat Capres aja belum kok, kata Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat Cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar.
Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'annas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'annas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan Cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat Cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga Cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran.
Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim tersebut. Ditegaskan, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. "Ya nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas," kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. "Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa," ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. "Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok," kata Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat Cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hasyim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hasyim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hasyim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hasyim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hasyim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax.
Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoaks 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'annas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'annas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan Cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat Cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga Cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara.
Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. "Ya nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas," kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. "Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa," ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. "Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok," kata Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus.
Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat Cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'annas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'annas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoax yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus
sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Ya nanti silakan juga sebelum saya naik panggung, nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas, kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa, ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok, kata Gibran.
Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu
memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'anas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'anas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di JCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray.
Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Ya nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas, kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa, ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok, kata Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat Cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar.
Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'annas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'annas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan Cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat Cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga Cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat.
Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hashim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hashim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Ya, nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas, kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa, ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok, kata Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat Cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax.
Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoaks 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'annas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'annas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan Cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat Cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga Cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara.
Hashim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hashim pada Sabtu 23 Desember. Hashim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hashim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hashim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hashim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hashim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hashim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hashim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Ya nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas, kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa, ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok, kata Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu.
Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'annas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'annas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoax yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.
Yang menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. "Ya nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas," kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. "Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa," ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. "Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok," kata Gibran.
Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu
memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'anas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'anas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di JCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim tersebut. Ditegaskan, Roy perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray.
Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. "Ya nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas," kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. "Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa," ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. "Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok," kata Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat Cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar.
Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'annas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'annas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan Cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat Cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga Cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran.
Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di JCC Senayan Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim tersebut. Ditegaskan, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. "Ya nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas," kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. "Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa," ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. "Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok," kata Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat Cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hasyim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hasyim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hasyim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hasyim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hasyim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax.
Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'annas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'annas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoax yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan Cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat Cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga Cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara.
Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim tersebut. Ditegaskan, Roy perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. "Ya nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas," kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. "Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa," ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. "Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok," kata Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus.
Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat Cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'annas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'annas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoax yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus
sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Ya nanti silakan juga sebelum saya naik panggung, nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas, kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa, ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok, kata Gibran.
Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu
memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'anas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'anas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Barreskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray.
Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. "Ya nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas," kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. "Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa," ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat Cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. "Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat Capres aja belum kok," kata Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat Cawapres Perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat Cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Namun kritik Roy itu pun berbuntut panjang. Ketua KPU Hashim Asyari dengan tegas membantah tudingan tersebut. Hashim bahkan menyebut Roy Suryo tukang fitnah. Ia menyebut bahwa apa yang disampaikan Roy adalah berita bohong atau hoax. Karena tak terima, Roy Suryo akhirnya melayangkan somasi kepada Hashim. Sudah sebanyak 2 kali somasi dilayangkan kepada Hashim. Ia meminta itikat baik atas pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Di sisi lain, buntut kritikannya tersebut, Roy Suryo saat ini juga terancam kembali berproses dengan hukum. Ia dilaporkan oleh sejumlah pihak atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Pakar telematika Roy Suryo mengaku sudah mengetahui soal laporan polisi kepadanya terkait tudingan hoax 3 mikrofon Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres jadi alat bantu. Roy Suryo mengaku saat ini dirinya bersama tim kuasa hukum tengah mengkaji laporan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo saat dihubungi tribunnews.com pada Selasa malam 2 Januari 2024. Roy mengatakan akan segera mengambil sikap untuk menanggapi laporan polisi tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo resmi dilaporkan ke Barreskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden. Laporan tersebut terdaftar di Barreskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasi tanpa adanya dorongan dari siapapun. Hal ini karena Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar.
Tak hanya itu, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, di hari yang sama. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia diterima dan terregister di Bareskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo itu tidak diproses hukum. Ketua Umum Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit melaporkan pakar telematika Roy Suryo ke Bareskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres beberapa waktu lalu. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima oleh Bareskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu memilih membuat laporan polisi agar tidak ada fitnah yang tersebar di masyarakat soal penggunaan mikrofon. Ia juga mengaku khawatir masyarakat akan terpengaruh dan memandang pemilu 2024 memang diselenggarakan secara curang apabila pernyataan Roy Suryo tidak diproses hukum. Hal itu diungkapkan Mu'annas kepada wartawan pada Rabu 3 Januari 2024. Mu'annas menambahkan upaya pelaporan itu juga dilakukan sebagai peringatan agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ia berharap Bareskrim dapat segera mengusut dugaan penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Roy Suryo sehingga dapat menimbulkan efek jera. Sebagai informasi, kasus ini berawal dari pakar telematika Roy Suryo yang kritis mengamati jalannya debat. Ia mengkritisi penampilan 3 calon wakil presiden atau cawapres saat debat yang dihelat Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mikrofon atau mic sekaligus clip-on, handheld, dan juga headset. Kritik Roy Suryo itu mulai ia tujukan untuk Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Ia menaruh curiga mengapa mic Gibran saat segmen pertama berbeda dengan Cawapres yang lainnya. Terkait hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan jika narasi yang menuduh Gibran melakukan kecurangan saat debat Cawapres merupakan berita hoax. Melalui laman resmi Kominfo dengan tegas dijelaskan bahwa ketiga Cawapres menggunakan fasilitas yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat.
Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di JCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai, hal itu dilakukan agar pakar telematika, Roy Suryo, puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Ya, nanti silakan juga sebelum saya naik panggung. Nanti saya di X-ray untuk mengecek biar Om Roy Suryo puas, kata Gibran di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU. Yakni, KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Saya ngikut aturan KPU saja, kemarin kan juga saya jelaskan kepanjangannya apa, ucapnya. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Ia belum ada persiapan khusus sih, doakan semoga lancar. Debat capres aja belum kok, kata Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkelakar saat ditanya soal ketentuan debat Pilpres 2024 yang digelar oleh KPU. Saat debat nanti, Gibran mempersilahkan dirinya dipindai menggunakan X-ray. Wali Kota Solo itu menilai hal itu dilakukan agar pakar telematika Roy Suryo puas. Roy Suryo sebelumnya sempat membuat geger publik karena kritikannya yang dinilai menyudutkan Gibran di debat cawapres perdana beberapa waktu lalu. Roy Suryo menyoroti penggunaan mic hingga soal dugaan adanya alat bantuan yang digunakan Gibran saat debat. Hal itu diungkapkan Gibran saat dimintai tanggapan soal ketentuan baru dari KPU, yakni KPU meminta para capres dan cawapres untuk menjelaskan istilah atau singkatan yang tidak umum. Gibran mengaku bakal mengikuti segala ketentuan dari KPU. Sementara itu, saat ditanya persiapan debat cawapres mendatang, Gibran mengaku belum ada persiapan khusus. Ia mengatakan debat ketiga saja belum digelar. Adapun Roy Suryo sebelumnya sempat mengkritik tentang penampilan debat Gibran pada acara debat cawapres di Jakarta Convention Center pada Jumat 22 Desember 2023 lalu. Roy Suryo dalam unggahannya di akun X pada Sabtu 23 Desember mengomentari soal penggunaan mikrofon yang menempel di beberapa bagian tubuh Gibran. Ia pun mempertanyakan mengapa mikrofon Gibran berbeda dengan cawapres lainnya saat segmen pertama debat tersebut. Roy Suryo menyampaikan kritik itu